Era baru di Vatikan, Kardinal Robert Francis Prevost terpilih sebagai Paus Leo ke-14. Pada tanggal 8 Mei 2025, sebuah babak baru dalam sejarah Gereja Katolik terbuka lebar. Kardinal Robert Francis Prevost, OSA, seorang tokoh yang dikenal karena kerendahan hati dan pengalamannya yang luas dalam pelayanan pastoral dan administrasi gerejawi, terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-267. Beliau mengambil nama Paus Leo ke-14, sebuah penghormatan mendalam kepada Paus Leo ke-13, seorang pemimpin visioner abad ke-19 yang terkenal dengan ajaran sosial Katoliknya yang berpengaruh. Terpilihnya Paus Leo ke-14 menandai serangkaian tonggak sejarah yang signifikan bagi Gereja Katolik. Beliau menjadi Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat, sebuah perkembangan yang mencerminkan pertumbuhan dan keragaman umat Katolik global. Selain itu, ia juga menjadi Paus pertama dari Ordo Santo Agustinus, OSA, sebuah ordo religius dengan tradisi intelektual dan spiritual yang kaya. Lebih jauh lagi, terpilihnya Paus Leo XIV mengakhiri penantian panjang bagi umat Katolik berbahasa Inggris, karena beliau adalah Paus pertama yang berasal dari negara berbahasa Inggris sejak Adrian keempat pada abad ke-12. Lahir pada 14 September 1955 di Chicago, Illinois, Robert Francis Prevost tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat dengan akar imigran yang kuat. Masa mudanya diwarnai dengan prestasi akademik yang gemilang dan semangat pelayanan yang membara. Ia meraih gelar sarjana di bidang matematika dari Villanova University, menunjukkan ketajaman intelektualnya sejak dini. Panggilan untuk melayani Tuhan kemudian membawanya melanjutkan studi teologi di Catholic Theological Union, Chicago. Pada tahun 1977, Prevost memasuki novisiat Ordo Santo Agustinus, sebuah langkah yang mengukuhkan komitmennya pada kehidupan religius. Ia mengucapkan kau kekal dalam ordo tersebut pada tanggal 29 Agustus 1981. Setelah ditahbiskan menjadi imam pada 19 Juni 1982, Prevost memperdalam pengetahuannya tentang hukum gereja dengan melanjutkan studi di Roma. Di Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Anglicum, ia meraih gelar lisensiat dan doktorat dalam bidang hukum kanonik pada tahun 1984. Pendidikan mendalam ini membekalinya dengan pemahaman yang kuat tentang struktur dan tata kelola gereja. Pada pertengahan tahun 1980-an, Romo Prevost memulai babak penting dalam pelayanannya dengan menjalani misi pastoral di Peru. Di tengah tantangan wilayah miskin dan terpencil seperti Chulucanas dan Trujillo, ia menunjukkan dedikasi yang tulus kepada umat. Ia tidak hanya melayani kebutuhan spiritual mereka, tetapi juga terlibat aktif dalam pendidikan calon imam dan memperkuat komunitas lokal. Kepemimpinan dan kemampuannya dalam membangun komunitas gerejawi yang solid di Peru diakui secara luas. Hal ini membawanya dipercaya untuk memimpin Ordo Santo Agustinus di tingkat Provinsi Chicago. Puncak dari pengabdiannya dalam ordo ini terjadi pada tahun 2001, ketika ia terpilih sebagai Prior Jenderal Ordo Santo Agustinus, sebuah posisi kepemimpinan global yang ia emban selama 2 periode penuh hingga tahun 2013. Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Roma, Monsinyur Prevost kembali ke Peru untuk melanjutkan karyanya. Pada tahun 2014, Paus Fransiskus menunjuknya sebagai Administrator Apostolik Chiclayo, sebuah tanggung jawab yang kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai Uskup Chiclayo pada tahun 2015. Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya yang mendalam kepada negara tersebut, ia bahkan memperoleh kewarganegaraan Peru. Pada tahun 2023, Monsinyur Prevost kembali dipanggil ke pusat gereja di Roma. Paus Fransiskus mempercayakan kepadanya jabatan strategi sebagai prefek dikasteri untuk para uskup, sebuah posisi kunci yang mengawasi proses pemilihan uskup di seluruh dunia. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin, menunjukkan perhatian khusus tahta suci terhadap kawasan tersebut. Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi kardinal diakon dan diberi gelar gerejawi Santa Monica,
sebuah nama yang syarat makna, merujuk pada Santo Pelindung Doa dan ibu dari Santo Agustinus, pendiri ordonya. Tak lama berselang, statusnya dinaikkan menjadi Kardinal Uskup Albano, salah satu dari 6 keuskupan suburbikaria yang memiliki sejarah panjang. Setelah wafatnya Paus Fransiskus pada bulan April 2025, para kardinal berkumpul dalam konklav di Kapel Sistina untuk memilih penggantinya. Setelah melalui 4 putaran pemungutan suara yang hikmat, Kardinal Robert Francis Prevost muncul sebagai pilihan konsensus. Ia dikenal sebagai figur moderat yang memiliki kemampuan untuk menjembatani berbagai pandangan di dalam gereja. Dalam khotbah pertamanya sebagai Paus Leo ke-14, ia menyampaikan pesan tentang pentingnya menguatkan ikatan perdamaian dan menyalakan api harapan di zaman yang dipenuhi ketidakpastian. Sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo ke-14 membawa prioritas pastoral yang jelas. Ia berkomitmen untuk melanjutkan reformasi gereja dalam semangat Konsili Vatikan II, sebuah konsili ekumenis yang menekankan keterbukaan dan pembaruan. Beliau juga bertekad untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai pelayanan non-ordiner di gereja, meningkatkan transparansi finansial di Vatikan, dan mendorong kolaborasi ekumenis dengan tradisi Kristen lainnya serta dialog yang konstruktif antar agama. Kepeduliannya yang mendalam terhadap krisis pengungsi, terutama di wilayah Amerika Latin yang pernah menjadi ladang pelayanannya, serta seruannya untuk solidaritas global terhadap korban perubahan iklim menunjukkan visi kepemimpinannya yang luas dan inklusif. Meskipun disambut dengan antusias atas keterbukaannya, Paus Leo ke-14 juga menyadari tantangan besar yang menantinya. Tekanan internal terkait isu-isu sensitif seperti penerimaan komunitas LGBTQ+ di dalam gereja, penanganan kasus pelecehan seksual yang menyakitkan, serta ketegangan antara kelompok progresif dan konservatif di dalam tubuh gereja menjadi perhatian utama. Dalam menghadapi kompleksitas ini, beliau berjanji untuk menjadi gembala yang mendengarkan dan menegaskan bahwa pintu gereja selalu terbuka bagi semua, tanpa mengurangi kebenaran Injil. Sebagai pemimpin spiritual bagi lebih dari 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, Paus Leo ke-14 memulai pontifikatnya dengan tekad yang kuat untuk membangun jembatan di tengah dunia yang seringkali terpecah belah. Dunia kini menantikan dengan penuh harap, arah kebijakan dan spiritualitas baru yang akan beliau bawa. Sebuah era yang diharapkan akan ditandai dengan belas kasih, keadilan, dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Sekarang, mari kita dengarkan sambutan dan doa Paus Gereja Katolik yang ke-267, Paus Leo ke-14, sesaat setelah pengumuman hasil konklav di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Tim Katolik harus tahu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia untuk Anda semua. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Semoga damai menyertai kalian semua. Saudara-saudari terkasih, inilah salam pertama dari Kristus yang bangkit, Sang Gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi kawanan domba Allah. Saya juga ingin agar salam damai ini masuk ke dalam hati kalian, menjangkau keluarga-keluarga kalian, dan semua orang, dimanapun mereka berada, semua orang di seluruh bumi. Semoga damai menyertai kalian. Inilah damai Kristus yang bangkit. Damai yang tak bersenjata dan damai yang melucuti senjata, rendah hati dan tekun. Damai itu datang dari Allah, Allah yang mengasihi kita semua tanpa syarat. Kita masih mendengar suara Paus Fransiskus yang lemah, tetapi selalu berani saat ia memberkati Roma. Paus yang memberkati Roma, memberikan berkatnya kepada dunia, kepada seluruh dunia, pada pagi Paskah itu. Izinkan saya untuk menindaklanjuti berkat yang sama itu. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi kalian semua, dan kejahatan tidak akan menang. Kita semua berada di tangan Allah. Karena itu, tanpa rasa takut, bersatu bergandengan tangan dengan Allah dan di antara kita sendiri, kita terus maju. Kita adalah murid-murid Kristus, Kristus mendahului kita. Dunia membutuhkan terangnya. Umat manusia membutuhkan Dia sebagai jembatan agar dapat dijangkau oleh Tuhan dan kasih-Nya. Bantulah kami juga, dan bantulah satu sama lain untuk membangun jembatan, dengan dialog, dengan pertemuan, menyatukan kita semua menjadi satu umat, selalu dalam damai. Terima kasih, Paus Fransiskus. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua saudara kardinal yang telah memilih saya untuk menjadi pengganti Petrus, dan untuk berjalan bersama Anda, sebagai gereja yang bersatu yang selalu mencari kedamaian, keadilan, selalu mencari kedamaian, keadilan, selalu berusaha untuk bekerja sebagai pria dan wanita yang setia kepada Yesus Kristus, tanpa rasa takut, untuk mewartakan Injil, menjadi misionaris. Saya adalah putra Santo Agustinus, seorang Agustinian, yang berkata, "Bersamamu aku adalah seorang Kristen dan untukmu aku adalah seorang uskup." Dalam pengertian ini, kita semua dapat berjalan bersama menuju tanah air yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Salam khusus untuk Gereja Roma. Kita harus bersama-sama mencari cara untuk menjadi gereja yang misionaris, gereja yang membangun jembatan, dialog, selalu terbuka untuk menerima seperti alun-alun ini dengan tangan terbuka. Semua yang membutuhkan kasih kita, kehadiran kita, dialog dan kasih. Dan jika Anda mengizinkan saya mengucapkan sepatah kata, salam untuk semua dan terutama untuk keuskupan saya yang terkasih di Chiclayo, di Peru, di mana umat beriman mendampingi uskup mereka, berbagi iman mereka dan memberikan begitu banyak untuk terus menjadi gereja yang setia kepada Yesus Kristus. Untuk Anda semua, saudara-saudari di Roma, di Italia, di seluruh dunia, kami ingin menjadi gereja sinode, gereja yang berjalan, gereja yang selalu mencari kedamaian, yang selalu mencari kasih, yang selalu berusaha untuk dekat, terutama bagi mereka yang menderita. Hari ini adalah hari permohonan kepada Bunda Maria dari Pompei. Bunda Maria, kita selalu ingin berjalan bersama kita, untuk dekat,
untuk membantu kita dengan perantaraannya dan kasih-Nya. Jadi, saya ingin berdoa bersama Anda. Marilah kita berdoa bersama untuk misi baru ini, untuk seluruh gereja, untuk perdamaian di dunia, dan marilah kita juga memohon kepada Maria, Bunda kita, rahmat khusus ini. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, Pope Leo is about to give us a blessing, plenaria nella and forma we stabilita dalla are Chiesa. able to receive a plenary indulgence Preghiamo under the Dio usual Onnipotente conditions. perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Pope Leo XIV gave us his first blessing, invoking the intercession of Saints Peter and Saint Paul and all the saints and angels in heaven. He has blessed us with the opportunity to receive a plenary indulgence, the remission of all temporal punishment due to sin. Pope Leo XIV is showing them wrong. Yes, and I think his nationality, as it were, transcends his citizenship in the United States, given that he served so very long in Peru. He's a man of the whole world. He's certainly now a man of the whole world, the Pope of the whole Catholic Church, well prepared by his missionary work and his work in the Curia as well. It is amazing to see, too, as you mentioned, Father Tom, too, we have another order, Pope Augustinian. Aku percaya akan roh
gereja Kristus yang